Selamat pagi anak-anak. Materi hari ini adalah membuat akun Gmail baru di smartphone. Jadi masih rangkaian materi tentang email dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti kita ketahui di pertemuan lalu, kita membahas tentang istilah-istilah email. Nah, tentu kita harus mempraktekkan ya bagaimana membuat sebuah email agar agar kita memiliki pengalaman dan pengetahuan juga yang memadai dalam pengoperasian email di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita hari ini praktek dan nanti ada tugas yang harus kamu selesaikan ya. Untuk membuat email di smartphone tentu dimulai dengan mengklik logo atau aplikasi Gmail yang logo amplop warna putih dengan garis merah berbentuk huruf M. Jadi di tab aplikasi Gmail-nya, kemudian kalau sudah kita ke menu, lalu kita bukan buka salah satu akun email yang ada, tapi kita menambah akun lainnya ya. Untuk menambah akun lain ini sebenarnya nanti ada dua pilihan, yaitu membuat akun baru atau memasukkan akun yang sudah ada yang pernah kita buat, tapi yang belum dimasukkan ke smartphone. Nah, sesudah itu akan muncul pilihan tentang mail server yang akan kita ambil karena kita membuat Gmail, berarti kita memilih Google yang paling atas berlogo huruf G ya. Tab atau tekan tulisan Google. Nah, di sini pilihannya ada dua. Kita memasukkan email yang sudah kita miliki, ya, yang belum ada di dalam smartphone, atau kita membuat akun baru, ya. Tentu kita pilih buat akun. Nah, setelah itu akan muncul pembuatannya untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis saya. Nah, kamu pilih yang untuk diri sendiri. Ya. Kemudian membuat label nama ya, biasanya terdiri dari nama depan dan nama belakang. Nah, untuk tugas yang kamu harus kerjakan, nama depannya diganti ya, bukan nama awal kamu, tapi diganti dengan kelas. Misalnya 9A ya, atau 9B, 9C, seterusnya. Nah, di nama belakang baru kamu tulis lengkap ya. Boleh ada spasi dan boleh huruf kecil dan besar. Nah, kalau sudah diisi nama depan dan nama belakang, masukkan tanggal lahir. Untuk tanggal lahir, itu tanggal dan bulan sesuai dengan tanggal dan bulan lahir kamu. Untuk tahun lahir, itu supaya tidak memerlukan persetujuan orang tua, kamu isi dengan paling tidak 2006 ya, atau 2005. Karena kalau terlalu muda, itu nanti akan muncul pengisian email orang tua dan nanti orang tua harus melakukan persetujuan dan sebagainya ya. Jadi isi aja dengan 2006 atau 2005. Lalu klik berikutnya ya. Lalu untuk pilihan alamat Gmail itu disediakan. Tapi khusus untuk tugas, kamu pilih yang paling bawah. Buat alamat Gmail sendiri ya. Gmail Anda sendiri. Nanti kalau kamu pilih itu ya, kalau kamu tap itu akan muncul formnya. Kamu masukkan kelas ya, dipisahkan dengan titik. Misalnya kamu kelas 9A atau 9G gitu ya. Terus titik, lalu nama lengkap. Tapi usahakan nama lengkap itu eh, tidak ada spasi ya dan huruf kecil semua. Jadi semuanya huruf ya nama lengkap itu. Jadi nama lengkap itu eh, huruf
A sampai Z ya yang diperbolehkan. Jangan ada tanda baca ya, seperti plus begitu, nggak boleh. Kecuali titik. Kalau sudah, lanjut ke pengisian password ya. Password itu usahakan mudah diingat ya, karena mungkin awal-awal kamu membuat email, masalah yang sering timbul itu kamu lupa passwordnya. Jadi pengen passwordnya itu rumit, orang nggak bisa nebak, kamu buat sangat panjang misalnya. Nanti kamu sendiri yang repot. Jadi kamu buat mungkin untuk awal sederhana aja ya, mudah diingat. Nanti kalau sudah terbiasa, baru kamu bisa ganti passwordnya supaya lebih kompleks ya, supaya aman. Nah, kalau sudah password itu gabungan huruf dan angka ya, nggak boleh huruf aja atau ada angka aja. Kalau udah, nanti ada kemungkinan kamu diminta memasukkan nomor telepon. Nah, dari nomor itu kamu akan dikirimi SMS verifikasi berupa 6 angka ya, 6 digit angka yang harus kamu masukkan di proses pendaftaran. Seperti itu. Tapi kalau pun tidak, misalnya dilewati juga akan lebih cepat selesai pembuatannya, tapi mungkin dengan tingkat keamanan yang lebih rendah. Jadi misalnya kalau kamu lupa, udah hilang. Kalau memasukkan nomor telepon, kalau lupa kamu bisa reset password. Seperti itu. Jadi boleh ya, kamu pilih lewati ataupun ikut ya. Yang penting untuk awal itu kamu jadi sampai selesai emailnya ya, jangan sampai gagal. Kalau gagal diulang lagi. Nah, kalau sudah berarti selesai, email kamu sudah jadi ya, dan akan masuk ke daftar email yang ada di smartphone. Kalau sebelumnya kamu sudah punya satu, sekarang kamu punya dua gitu. Atau mungkin juga udah punya banyak seperti Bapak ya. Nah, ini privacy dan persyaratan sebaiknya kamu baca secara teliti ya. Teliti apa saja hak-hak kamu, apa yang nggak boleh kamu lakukan supaya tidak kena sanksi ya. Kamu baca dengan baik. Nah, selanjutnya klik saya setuju ya. Kalau sudah diklik saya setuju, sudah jadi. Nah, ini daftar email yang ada akan muncul ya. Yang Bapak tuh yang tengah ya, ada 9-nya. 9A dirawan@gmail.com. Nah, itu email Bapak. Email kamu mungkin 9G titik Siti Jubaidah begitu ya, @gmail.com gitu, sesuai dengan nama kamu dan kelas kamu. Nah, kalau sudah di-tap emailnya ya. Kalau sudah di-tap berarti kita masuk ke inbox dari email baru yang sudah kita buat. Biasanya ada satu pesan masuk dari tim komunitas Google berupa ucapan selamat ya bergabung. Tuh, defaultnya. Nanti kalau sudah lama akan banyak ini di inbox kamu pesan-pesan masuk ya. Nah, terus kalau sudah kamu klik tulis ya. Tugasnya nih kamu membuat email ke Bapak ya, mengirim email ke Bapak dengan email baru yang kamu miliki ya, dengan aturan yang tadi saya terangkan. Di depannya ada kelas, dipisahkan dengan titik, diikuti nama. Nah, dari email itu kamu klik tulis pesan, kirimnya kemana? Nah, untuk kelas 9A dan sampai 9E, kirim ke Pak Indra. Alamat emailnya indraakbar123@gmail.com ya. Jadi di kepadanya itu kamu tulis indraakbar123@gmail.com. Jangan salah ya, dan nggak ada spasi kalau email tuh nggak boleh. Nah, terus yang kelas 9F sampai K itu ke Bapak adiwirawan2021@gmail.com ya. Itu emailnya.
Beda ya, ingat jangan nyasar gitu atau salah nulis email. Kepadanya antara kelas 9A sampai 9E dan 9F sampai 9K itu berbeda. Nah, kemudian di bawah kepada itu diisi subjek atau judul dari email ya. Subjek itu judul. Nah, kamu ketik ini email baru saya. Nah, lalu ke bawah lagi di nama diketik nama titik dua nama lengkap kamu, lalu enter ya. Baris keduanya kelas titik dua 9 apa gitu ya. Sesuai dengan kelas kamu. Itu aja pesan pertama yang kamu kirim ke Bapak ya. Sebagai tugas singkat ya, nggak usah panjang-panjang. Sebenarnya email itu berupa surat yang biasanya kalimat yang lumayan panjang, tapi di sini kamu ditugaskan hanya menulis kalimat singkat. Kalau sudah selesai, klik kirim. Klik kirim itu adalah tombol segitiga biru yang ada di atas kanan, ya, yang gambar panah ke arah kanan. Nah, itu artinya kirim, gitu, ya. Ada gambar seperti klip kertas itu attachment ya. Kegunaannya lain, nggak usah dulu, nanti diterangkan berikut. Nah, kalau sudah dikirim, akan masuk ke inbox Bapak nih. Benar nggak? Kalau kamu nulisnya benar, akan masuk ke kotak surat Bapak. Munculnya seperti ini ya. 9A. Oh, ada pesan dari 9A, kelas 9A di Rawan. Judulnya ini email baru saya. Nah, isinya apa? Isinya bisa Bapak tap ya. Pesannya tuh Bapak tekan atau Bapak klik kalau di komputer, maka akan muncul seperti ini. Oh, ini saya dapat pesan nih dari kelas 9A. Nah, kalau sudah masuk ya, nanti Bapak nilai berapa nilainya sesuai dengan urutan masuk ya. Yang paling dulu masuk paling tinggi nilainya. Nanti berikutnya dikurangi satu. Jadi kalau kamu selesai langsung tulis dengan benar pesannya, jangan salah ya. Saking buru-burunya salah nanti juga nilainya bagus. Jadi kirim langsung ke Bapak. Nah, yang duluan itu biasanya Bapak kasih nilai 98. Terus yang berikutnya dikurangi satu dan seterusnya. Jadi kalau tambah lama kemungkinan nilai kamu semakin kecil ya. Jangan ditunda. Nah, kemudian kalau sudah Bapak terima akan Bapak balas ya, akan Bapak klik balas. Nah, nanti akan Bapak ajukan satu pertanyaan yang harus kamu jawab tentang email ya. Jadi kalau udah kirim, kamu tunggulah ya beberapa jam atau hari nanti ada balasan dari Bapak ya berupa pertanyaan. Misalnya Bapak jawab nih, siapa penyetor simbol @ pada email? Akan masuk ke kotak surat kamu ya dan kamu bisa menjawab ya. Munculnya seperti ini. Pas kamu buka di inbox ya, di pesan di smartphone kamu seperti ini muncul. Nah, kamu jawab pencetus simbol @ pada email adalah Raymond Tomlinson misalnya ya. Sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Lalu kamu klik kirim ya. Nah, kalau sudah berarti sudah selesai ya tugas kamu. Jadi sekian, Bapak tunggu jawaban kamu. Nah, karena kita masih dalam kondisi belajar di rumah ya, kamu harus memelihara semangat belajar kamu setinggi mungkin ya. Jangan karena banyak tugas jadi malas ya. Karena kami guru juga justru kalau kamu menjawab misalnya ada 13 pelajaran di SMP ya, semua ngasih tugas. Kami guru menjawab 1000 lebih tugas yang kalian kumpulkan, menilai ya, nggak ringan ya, nggak ringan. Ya buat kami itu semacam pengabdian atau ibadah, tanggung jawab profesi ya. Nah tanggung jawab kalian sebagai siswa adalah
Mengerjakan tugas karena tugas yang dikerjakan itu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ya, dan mengembangkan sikap kepribadian kamu ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Jadi jangan jadi beban, ya. Jadi anggap itu sebuah tantangan, ya, sebuah proses sampai nanti kegiatan belajar di rumah mungkin suatu saat akan berakhir, ya, kondisinya kembali new normal, kita bisa ketemu lagi, ya. Tapi sebelum itu jangan lupa, ya, selalu lakukan 3M, ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan supaya kita tetap terjaga dari wabah COVID-19. Buat yang mungkin sudah terpapar, pelihara semangat, ya, jangan putus asa, ya. Itu adalah penyakit yang berupa cobaan, nanti akan mengurangi dosa kita dan mengangkat derajat kita ke depannya. Kalau kita menghadapinya dengan sabar dan optimis, ya. Sekian pelajaran dari Bapak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.